Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Puskeswan. Menjelang beberapa hari lagi Hari Raya Idul Kurban, Puskeswan Kota Mukomuko mengadakan satu inovasi berupa podcast persiapan hewan kurban dari sisi kesehatan hewan. Akan dipandu oleh Dr. Yeni Misra bersama saya, Yezi Gita Rahayu. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Dr. Hewan Yeni Misra, yaitu dia merupakan Kepala Puskeswan Kota Mukomuko. Selain Kepala Puskeswan, dia juga merupakan Subkoordinator Kesmafed dan PPHP. Dr. Yeni juga merupakan Ketua PDHI Cabang Bengkulu. Beliau merupakan alumni dari pelatihan AMPM, Antemortem Postmortem tahun 2015, dan sudah bersertifikat. Juga pernah mengikuti pelatihan Animal Welfare Official AWO tahun 2016. Selamat sore Dok. Sore juga Dok Yezi. Sehat Dok Yezi? Alhamdulillah Dok. Dok, ada beberapa poin yang akan kita bahas dalam diskusi ringan aja Dok. Jadi yang pertama tentang pemeriksaan antemortem dan postmortem, yang kedua tentang kesmafed dan kesrawan, yang ketiga tips and tricks pemotongan hewan kurban yang baik. Oke. Yang pertama tentang pemeriksaan antemortem dan postmortem. Boleh dijelaskan sedikit Dok tentang antemortem itu apa sih? Oh ya, baik. Terima kasih Dok Yezi. Nah, pemeriksaan antemortem ini bahasa kitanya adalah pemeriksaan hewan sebelum dipotong. Nah, ini biasa dan rutinitas dilaksanakan oleh petugas kesehatan hewan di Kabupaten Mukomuko, baik dari dinas ataupun yang dari Puskeswan, termasuk Puskeswan Kota. Nah, ini walaupun sebenarnya ini rutinitas, tapi tidak salahnya kita bahas pada sore ini agar pemotongan hewan kurban kita ini di tahun ini lebih berkualitas. Nah, apa yang akan diperiksa nanti sebelum hewan itu dipotong, yaitu pertama kelayakan hewan kurbannya. Kelayakan hewan kurbannya itu contoh hewan kurban ini sudah masuk belum umurnya. Kalau pada sapi itu biasanya di umur 24 bulan. Kalau di kambing dan domba itu 18 bulan. Nah, kemudian kalau dari segi kesehatannya hewannya itu sehat apa sakit atau tidak. Nah, kalau hewan, ada juga beberapa kita temukan Dok Yezi, hewan itu terlalu kurus, sehingga kelihatan tulang-tulangnya. Nah, sebenarnya sudah tidak masuk kriteria. Nah, satu lagi, kadang juga ada di beberapa masjid itu hewan betina, sapi dan kerbau betina. Nah, ini tidak boleh karena melanggar undang-undang, seperti di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009, junto Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 di pasal 18 ayat 2 bahwa pemotongan hewan betina produktif itu tidak boleh seperti itu. Nah, satu lagi, kenapa juga kita laksanakan pemeriksaan hewan sebelum dipotong? Kita melihat hewan ini layak apa tidak layak dipotong, seperti itu. Misalkan kalau dia sakit, mungkin ditunda dulu kalau penyakitnya tidak berat. Kemudian dilarang tadi kalau seandainya dia betina produktif dan mengidap penyakit zoonosis. Kemudian sifatnya boleh kalau dia sehat. Jadi ada beberapa nanti keputusan yang kita hasilkan dari pemeriksaan sebelum dipotong itu, begitu Dokter Yezi. Jadi tujuan Dok pemeriksaan antemortem dan postmortem bagi masyarakat dan bagi si sapinya apa ya Dok? Kalau bagi masyarakat itu nanti hewan kurban atau daging kurban yang dihasilkan ini benar-benar layak diterima oleh yang berhak menerimanya. Kemudian bagi hewannya itu kesejahteraan hewan. Nah, kenapa kita sebut kesejahteraan hewan? Itu adalah yang mana saat ini lagi diperhatikan juga kesejahteraan hewan itu. Dia bebas dari rasa sakit, bebas dari berekspresi, bebas dari lapar, dan bebas dari tekanan dan stres. Itu harus bebas dari 5 hal itu. Makanya penting untuk kita laksanakan. Contoh saat menyembelih hewan kurban itu biasanya masing-masing masjid itu pasti lebih dari 5, kadang-kadang ada yang 10. Nah, saat memotong hewan kurban itu biasanya
hewan satu dipotong diperlihatkan ke hewan yang sedang banyak di sampingnya, itu sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Akan mengakibatkan hewan yang belum dipotong ini menyaksikan kawannya dipotong, itu akan mengalami stres. Hewan yang stres saat dipotong itu akan mengalami nanti pengeluaran darahnya itu kurang sempurna. Jadi kalau dagingnya ini tidak cepat dimasak, terus dibiarkan saja, itu cepat mengalami pembusukan. Kemudian daging yang dihasilkan juga kurang, citra rasanya akan kurang kalau pengeluaran dagingnya tidak sempurna. Begitu, Dok. Oke, balik lagi ya Dok ke pemotongan antemortem tadi, Dok. Siapa yang berwenang melakukan pemeriksaan dan siapa saja yang dilibatkan dalam pemeriksaan antemortem pada persiapan hewan kurban ini, Dok? Nah, pemeriksaan antemortem atau sapi atau hewan kurban yang sebelum dipotong, biasanya kita melibatkan dokter hewan berwenang, baik dari dinas ataupun yang dari PDHI, yang praktisi, dan para medis yang ditugaskan oleh dinas. Nah, itu rutin dilaksanakan seperti itu. Oh, jadi dari tahun ke tahun petugas kesehatan hewan itu turun ke masjid, ke lapangan untuk memeriksa sapi dan kerbau, seperti itu ya, Dok ya? Ya. Oke. Melakukan pemeriksaan dan KIE. KIE. Penyuluhan lah seperti itu. Kriteria hewan kurban yang baik itu seperti apa ya, Dok? Nah, kalau yang baik itu sebenarnya umurnya sampai, seperti yang kita bahas tadi. Yang kedua, sehat. Yang ketiga, dia itu milik sendiri. Yang miliknya maksudnya sudah terbayar, halal, seperti itu. Yang kedua, yang selanjutnya itu, hewan itu tidak cacat, contoh, mata, tidak ada satu, tidak boleh. Kemudian alat kelaminnya itu, kalau jantan itu kan ada ini ya, testis. Kalau itu ada yang kurang satu juga tidak boleh, seperti itu. Menurut pengalaman Dokter Yeni selama melakukan pemeriksaan antemortem, adakah hewan yang ditolak atau dalam kriteria tidak memenuhi kriteria seperti itu, Dok? Ditolak atau seperti apa itu? Kalau sepanjang pengalaman yang di Kota Mungko, alhamdulillah belum ada yang kita tolak. Hanya 1-2 mungkin yang ditunda itu dalam kata mungkin arti kata ya, hewan tersebut tidak layak dipotong pada hari itu, ditunda untuk besok harinya. Sementara untuk ditolak sebelum ada, alhamdulillah. Karena mungkin di Mungko ini juga tidak susah lah untuk mencari hewan kurban yang sangat layak seperti itu. Oh iya, kebetulan populasi hewan kurban, hewan ternak di Mungko itu sangat tinggi ya, Dok? Iya. Berlimpah. Iya. Oke. Selanjutnya, Dok, tentang postmortem. Apa itu pengertian dari postmortem ya? Nah, pengertian postmortem ini adalah pemeriksaan setelah hewan disembelih. Nah, ini kami jelaskan sedikit. Kami juga akan melihat besok di hari Senin atau hari Minggu ya. Ada yang mungkin lebaran hari Minggu, ada juga yang hari Senin, dan kalau pemotongan ada yang hari Minggu, Senin atau Selasa. Nah, ini kami akan melakukan juga setelah kami hari sebelumnya mengecek hewan yang layak atau tidak dipotong. Hari pelaksanaan hewan korban itu kami juga akan cek proses penyembelihannya dan setelah hewan disembelih. Nah, saat proses penyembelihan kami sarankan, karena dipotong di masjid, nah ini tentu saja sedikit banyak mencemarkan masjid. Kalau bisa untuk pengeluaran darahnya itu dibuat lubang untuk tempat sembelih, dan tempat mengikat kepala sapinya itu menghadap ke kiblat. Jadi darah itu terkumpul di situ. Baru nanti sapi yang sudah benar-benar mati diangkat ke tempat yang sudah bersih untuk dilakukan pengulitan. Nah, saat pengulitan itu yang biasa kami saksikan itu kurang steril. Kalau bisa, kalau seandainya tidak ada tempat yang sudah dicor permanen, usahakan daging sapi itu atau kaki sapi itu tidak menyentuh tanah atau tempat-tempat di sekelilingnya. Usahakan hanya di atas kulitnya itu. Nah, setelah sapi itu benar-benar sempurna terkuliti, baru diangkat ke tempat yang bersih. Kalau bisa itu digantung, Dok, biar penirisan darahnya tadi, air-airnya sempurna, dan ini menghambat pembusukan daging dan mengurangi bakteri seperti itu. Jadi biasanya ada beberapa masjid memang sudah menyiapkan tempat menggantung kaki sapi, proses untuk memisahkan antara daging sama tulang. Seperti itu. Kemudian yang kami periksa juga daging ini kita periksa
layak apa tidak untuk dikonsumsi nanti. Kemudian daging yang sudah dipisah dengan tulang ini akan dijajarkan di biasanya terpal ya di masjid itu. Ada juga yang ditambah dengan daun sawit. Nah, kalau daun sawit mudah-mudahan tidak ada lagi kami tampilkan nanti karena mungkin kurang higienis kalau daun sawit ya. Kalau daun pisang nih masih oke lah ya. Tapi kebanyakan kadang daun sawit itu dijajarin daging gitu kan. Harusnya seperti apa ya, Dok? Harusnya itu terpal putih saja biar kelihatannya lebih sehat seperti itu. Kemudian setelah itu usahakan pisahkan jeroannya dengan dagingnya. Ada kantong dua, satu kantong dan bersih ya, kantong putih, satu untuk kantong daging, satu untuk kantong jeroan. Nah, nanti baru digabung jadi satu di kantong lain lagi. Jadi ada 3 kantong. Jadi kalaupun lambat nanti dimasak oleh penerima itu tidak cepat mengalami ya pembusukan karena kontaminasinya sudah berkurang gitu. Kemudian yang kita periksa juga nanti jeroannya. Apakah jeroannya itu layak nanti dikonsumsi atau tidak. Nah, biasa kita temukan itu di situ ada hati yang bercacing, terus ada di ususnya ada cacing, kemudian di perutnya itu ada cacing seperti itu. Gitu. Jika tidak layak dikonsumsi, maka organ-organ seperti hati, paru, atau biasanya itu usus yang banyak cacing, itu boleh dikonsumsi atau disarankan untuk tidak dikonsumsi, Dok? Sebaiknya memang itu diakhir saja dengan kerelaan hati ya, karena akan mengakibatkan nanti gangguan kesehatan untuk yang memakannya. Jadi temuan-temuan tadi seperti cacing, cacing di hati, kemudian cacing di lambung, jika ditemukan seperti tuberkulosis itu, Dok, tuberkel atau nodul-nodul di hati, di tulang, itu kan disarankan untuk dibuang ya, Dok? Apabila tidak sependapat sama panitia atau masyarakat, saran kita atau wewenang kita itu sebatas apa gitu, Dok? Nah, ini memang sebenarnya kalau nodul-nodul di hati, di paru-paru ini memang sebelum kita pemotong kan sudah terdeteksi ya. Tapi kalau toh 1-2 itu terlewat, misalkan sapi yang disembelih itu belum ada saat kita pemeriksaan sebelum dipotong. Nah, itu terlewat. Nah, ini kita periksa ada. Nah, sebaiknya memang kita kan berikan edukasi penuh terhadap panitia hewan kurban itu supaya diakhir seperti itu. Karena itu tidak layak dikonsumsi. Kemungkinan bisa aja itu TBC kan, TBC pada ternak dan itu menular. Nah, jangan kita konsumsi. Nah, begitu juga dengan panitia yang di masjid, khususnya di wilayah Puskeswan Kota Mungko-Mungko. Seandainya nanti menemukan seperti itu, kami tidak sempat melihat, mohon dipisahkan daging-daging ataupun tulang atau paru-paru yang punya nodul tersebut. Gitu, Dokter Yezi. Oke, saran Dok tentang pengolahan daging. Jadi bagi masyarakat mungkin yang belum tahu, daging hewan kurban itu harusnya dimasak seperti apa? Boleh nggak disate? Kadang kan nggak masak itu ya, Dok ya, setengah matang. Boleh nggak dikonsumsi seperti itu? Kalau sebenarnya dagingnya sudah diperiksa, terus hatinya baik, semuanya baik, boleh itu dikonsumsi. Kan kita sudah melakukan pemeriksaan. Jadi udah ada jaminan bahwa daging tersebut sehat, aman, utuh ya, dan halal. Dan halal. Dokter. Terima kasih. Selanjutnya penjelasan tentang Kesmafet dan Kesrawan, Dok. Boleh disinggung sedikit, Dok, apa itu Kesmafet? Kesmafet itu adalah kesehatan masyarakat veteriner. Kesehatan veteriner itu adalah masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan asal hewan. Contoh, bahan telur, susu, daging, daging sapi, daging kerbau. Itu adalah lingkup masyarakat yang ada di dalamnya dan orang-orang yang terlibat di dalamnya itu kesehatan masyarakat veteriner. Sedangkan kalau keserawan itu adalah kesejahteraan hewan, terutama hewan konsumsi ya. Dan sekarang juga lagi terfokus juga beberapa organisasi yang menyorot tentang keserawan ini, sangat diperhatikan seperti itu, Dok. Dokter, apa sih tujuan dari dilakukan pengawasan Kesmafet itu? Apakah Puskeswan Kota Mungko-Mungko di bawah Dinas Pertanian sudah melakukan pengawasan tentang Kesmafet, bahan pangan asal hewan atau produk hewan, dan pelaku usaha produk hewan?
Sejauh ini memang itu sangat penting untuk kesehatan masyarakat, pengawasan terhadap bahan-bahan pangan asal hewan. Kenapa? Karena kalau kita tidak awasi, takutnya nanti bah yang diterima oleh masyarakat ini tidak aman, sehat, utuh, dan halal seperti itu. Nah, untuk ke Puskeswan Kota ini juga bergabung dengan dinas, selalu rutin melaksanakan itu, bergabung juga dengan dinas provinsi untuk meyakinkan kalau bah yang tersebar di wilayah Puskeswan Kota Mukomuko ini insya Allah aman seperti itu. Oke, jadi saya ringkas sedikit ya Dok pembicaraan kita tadi bahwa Kesmafed itu tujuannya adalah untuk menjamin bahwa bahan pangan asal hewan dan produk hewan dan segala turunannya yang beredar di Kabupaten Mukomuko ini aman gitu ya Dok ya, aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Betul-betul Dok. Kalau Kesrawan Dok, yang perlu diperhatikan Kesrawan dalam pemotongan hewan kurban. Nah itu dia, kalau Kesrawan itu pertama saat mengantarkan hewan kurban sehari sebelum hari H, itu kan biasanya mobil tinggi. Saat menurunkan itu saja, kalau seandainya hewannya mengalami kesakitan, itu sudah melanggar Kesrawan. Makanya di masjid-masjid kalau bisa menurunkan sapi loading unloading itu namanya kan. Nah itu harus juga ada tangganya atau ada loading unloading sebaiknya. Kemudian hewan yang akan disembelih besoknya sebaiknya dipuasakan 12 jam. Nah, boleh dikasih minum tapi tidak dikasih makan. Untuk menghindari kontaminasi setelah dipotong. Kemudian yang tadi itu hewan yang akan disembelih sebisa mungkin jangan melihat hewan kawannya disembelih karena akan mengakibatkan stres, dan kalau sapi yang dipotong dan hewan yang dipotong ini stres akan mengakibatkan hasil daging yang dihasilkan nanti yang akan dikonsumsi itu tidak bagus. Mungkin citra rasanya akan berkurang. Begitu. Ya, hewan juga nggak boleh stres Dok, apalagi manusia. Iya, jadi harus dijamin ya Dok ya oleh panitia dan masyarakat sekitar bahwa kesejahteraan hewan kurban itu harus diperhatikan. Pertama tadi harus diistirahatkan, kemudian penurunan dari mobil itu harus dikasih penyangga atau tangga ya Dok. Kemudian kalau bisa pada saat temannya dipotong, jangan dia menyaksikan. Biar tidak stres, sehingga dagingnya nanti berkualitas baik. Berkualitas baik. Seperti itu ya Dok. Oke, apakah semua pelaku usaha bahan pangan asal hewan ini diawasi oleh Puskeswan Mukomuko, khususnya untuk wilayah kerja Puskeswan Mukomuko, yaitu Kota Mukomuko sama Kecamatan Air Dikit? Sejauh ini diawasi semua pelaku-pelaku usaha yang melibatkan bahan pangan asal hewan seperti itu secara berkala, dan mudah-mudahan kedepannya ini lebih baik. Dan kita juga tahap menuju Zulaiha Dok. Zulaiha itu apa sih Dok? Nah itulah sekarang lagi jadi topik nasional. Zulaiha adalah juru sembelih halal. Nah ini kalau seandainya tempat potong hewan, kemudian tempat potong unggas tidak memiliki juru sembelih yang halal, itu nanti usaha yang memakai bahan baku asal pangan asal hewan ini juga akan terkendala mengurus label halalnya. Sadarkan diri untuk mensertifikatkan karyawannya yang juru sembelih halal di tempat-tempat komersil ataupun pemerintah untuk mensertifikatkan juru sembelih ini ke sertifikat halal agar nanti usaha-usaha yang melibatkan bah ini juga tidak terkendala untuk mengurus sertifikat halalnya gitu Dok. Oke, dalam pemotongan hewan kurban, apakah yang melakukan pemotongan seperti ustadz, ahli agama seperti itu ya Dok, harus memiliki sertifikat halal juga? Nah, kalau untuk dia profesi sebagai tukang jagal ya, itu memang harus, karena dia diuji kompetensi sekarang sekali 3 tahun, bahkan itu misalkan dia punya sertifikat sekarang ya Dok ya, itu 3 tahun ke depan itu diuji kompetensi lagi Dok, supaya di refresher lagi. Takutnya nanti dia kan megang sertifikat sekarang, taunya dalam 3 tahun ini dia nggak pernah motong Dok. Jadi ilmunya sudah lupa. Nah ini refresh lagi. Nah ini badan sertifikat nasional nanti yang mengasih sertifikatnya. Kemudian kenapa kalau untuk pemotong hewan kurban kan itu rata-rata ustadz ya, itu mungkin tidak diharuskan semuanya. Tapi kalau untuk yang sehari-hari yang benar-benar profesi sebagai juru sembelih halal
itu memang Harus harus diwajibkan. diwajibkan, Dok. Oke, semoga juru sembelih halal di Kota Mukomuko khususnya itu semuanya itu bersertifikat. Julehanya bersertifikat ya dok. Oke, Iya. dok, materi terakhir dok, yaitu tentang tip and tricks pemotongan hewan kurban apa aja ya dok? Trik dan triknya seperti kita jelaskan tadi ya, mungkin diikuti aja yang seperti kita poin-poin tadi. Hewannya harus sehat, kemudian tata laksana pemotongannya, drainasenya, kemudian saran-saran dari dokter hewan nanti atau petugas dokter hewan yang berkunjung, itu dilaksanakan saja, insya Allah itu akan sukses. Oke, Iya. oke dok. Dok, sedikit tips tentang perobohan sapi. Menurut dokter, yang benarnya itu seperti apa? Karena biasanya itu saya lihat ditarik paksa gitu dok. Nah, kalau untuk perobohan sapi sebenarnya ada tekniknya. Seperti yang ada di video kita, teknik perobohan sapi. Mungkin bisa dilihat di channel Gumanti Pet Shop ya. Kemudian untuk sini kan banyak hewan liar tuh Kak. Tekniknya kalau sebenarnya tidak bisa seperti itu, nggak apa-apa cara yang lama asal aman untuk yang memotongnya, aman juga untuk sapinya dan sapinya tidak stres. Kita menghindari sapi stres tadi seperti itu dok. Oke. Ya. Dok, sedikit dok tipsnya untuk pemisahan area kotor dan area bersih. Nah, kalau area kotor dan area bersih sebenarnya di masjid-masjid sudah saya lihat sudah terlaksana ya. Hanya beberapa saja yang belum yang perlu dipoles. Contoh untuk pemotongan masih dekat dengan pengepakan daging seperti itu mungkin dikasih jarak. Kemudian drainase tempat pemotongan itu harus ada seperti itu agar untuk air-airnya ini tidak mengkontaminasi masjid di sekelilingnya seperti itu dok. Oke, dok, idealnya satu sapi itu atau satu kerbau itu dihandle oleh beberapa orang panitia. 5 orang lah paling tidak, 5 satu orang. orang satu sapi. Oke, berarti biar maksimal ya dok, nggak bercampur. Maksud saya seperti yang mengurusi bagian area kotor, ada orangnya tertentu, yang memisahkan daging dan packing ada orangnya tertentu, seperti itu. Ya, alhamdulillah kalau di ini ya, kalau di Pukesuan, di wilayah Pukesuan kota, masjid-masjid itu sudah mengarah ke situ dok. Rata-rata sudah seperti itu. Hanya mungkin di rumah-rumah yang memotong di rumah tangga masing-masing ya, ada juga kan. Itu memang perlu kita kontrol lagi nanti dok. Kita KIE lagi ya. Dok, perkiraan jumlah pemotongan hewan di wilayah kerja Puskeswan Mukomuko itu perkiraan sekitar 500 ekor. Iya. Oke, spot-spot yang bakal diperiksa itu di mana aja ya dok? Spot-spotnya itu di masjid-masjid yang besar, sama seperti Masjid Agung, di Masjid Jami, Al-Iqlal, Muhammadiyah, dan lain-lainnya. Dan untuk ke tiap desa seluruh Kabupaten Mukomuko, adakah petugas yang datang? Jadi kalau seandainya nggak ada petugas, desa ingin melakukan pemeriksaan, boleh kamu ngontak dokter seperti itu? Boleh. Itu sangat boleh itu, sangat boleh. Silahkan aja, nanti kita kasih nomor. Dan alhamdulillah mungkin petugas kita di Kecamatan Kota Mukomuko ya, sudah masyarakat sudah punya semua kayaknya kontak kita itu, bisa berkontak ya. Mungkin udah cukup. Dokter, terima kasih penjelasannya. Sangat lengkap sekali dan sangat bermanfaat sekali. Mungkin terakhir saya akan meringkas sedikit apa yang dibicarakan atau diberikan ilmunya oleh Dokter Yeni. Yang pertama tentang antemortem dan postmortem itu sangat penting dilakukan untuk menjamin kesehatan hewan ternak. Ya, antemortem itu sebelum hewan dipotong dan postmortem itu setelah hewan dipotong. Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa daging yang dikonsumsi itu asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Kemudian Kesmafet dan Kesrawan itu Kesmafet Kesehatan Masyarakat Veteriner itu memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk olahan asal hewan atau bahan pangan asal hewan itu khususnya di wilayah Kota Mukomuko itu sudah diawasi dan setiap tahunnya selalu dilaksanakan. Sehingga masyarakat Kota Mukomuko khususnya itu bisa aman
aman, sehat, utuh, dan halal ya dok. Ya. Terakhir tentang tip and trik pemotongan. Tip and trik pemotongannya kalau berdasarkan penjelasan dokter tadi bahwa harus memperhatikan kesejahteraan hewannya yang pertama ya dok. Kemudian pemisahan area kotor dan area bersih. Kemudian cara pempackingannya antara jeroan dan daging harus dipisah seperti itu ya dok. Oke, ada yang perlu ditambahkan lagi dok? Mungkin kata penutup aja ya. Mudah-mudahan pemotongan hewan kurban kali ini khususnya di wilayah Puskeswan Kota Mungko-Mungko lebih baik daripada tahun sebelumnya. Terima kasih Dokter Yoni, ini sudah terima kasih, memberikan Dr. Yoni. banyak sekali ilmu kepada saya dan kepada masyarakat Kota Mungko-Mungko khususnya. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Tunggu prokes kami selanjutnya. Mungkin tentang rabies ya dok. Ya, Terima kasih bermanfaat. Sobat Puskeswan, nantikan podcast selanjutnya.